Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas satu masalah pendidikan yang sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai pelajar dan mahasiswa, yaitu tekanan akademik dan dampaknya terhadap kesehatan mental peserta didik. Sebelum masuk pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faika Mutianhar dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 105431104625. Orang tua diminta lebih peduli. Tertidur di atas balai bang. Indonesia ditemukan bunuh diri. Diduga akibat permasalahan sidang skripsi. Memiliki masalah kesehatan mental. Dalam remaja yang memasuki masa transisi ke dewasa muda juga mengalami perkembangan biologis, psikologis. Sejak kecil, kita sudah terbiasa hidup dengan target nilai, ranking, juara kelas, masuk sekolah favorit, ataupun lulus SNBT. Seolah-olah nilai adalah ukuran utama keberhasilan seseorang. Banyak siswa yang sebenarnya pintar, tapi hidupnya penuh kecemasan, takut nilainya turun, takut mengecewakan orang tua lah, takut kalah dari temannya, dan takut dianggap gagal. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih penyebab terjadinya masalah ini? Nah, masalah ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, sistem pendidikan yang terlalu berorientasi pada nilai. Di sekolah, yang sering dihargai adalah angka di rapor, bukan proses belajarnya. Siswa yang mendapat nilai tinggi dianggap sukses, sedangkan yang nilainya rendah sering dicap malas atau bahkan bodoh. Yang kedua, tuntutan orang tua. Banyak orang tua yang ingin anaknya menjadi kebanggaan keluarga, tapi tanpa disadari, harapan itu berubah menjadi tekanan. Anak belajar bukan untuk memahami, tapi karena takut dimarahi atau dibandingkan dengan anak yang lain. Dan yang ketiga, yaitu budaya perbandingan di media sosial. Kita pasti sering melihat atau pernah melihat teman memamerkan prestasinya, sertifikat, atau bahkan lulus di kampus impiannya. Akhirnya muncullah pikiran, kenapa sih aku tidak sehebat dia? Atau kenapa sih aku tidak menjadi seperti dia? Nah, semua ini itu membuat sekolah bukan lagi tempat bertumbuh, tapi menjadi sumber stres. Adapun dampak yang ditimbulkan dari masalah ini juga membawa dampak yang sangat serius bagi siswa. Banyak siswa mengalami stres berkepanjangan, kecemasan berlebihan, sulit tidur, kehilangan kepercayaan diri, bahkan yang paling parah adalah depresi. Beberapa siswa menjadi takut gagal. Mereka tidak berani mencoba. Mereka tidak berani mencoba hal baru karena takut nilainya jelek. Akibatnya, proses belajar menjadi tidak sehat. Namun, tekanan akademik juga memiliki dampak positif loh, walaupun terbatas. Tekanan bisa membuat siswa menjadi lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, dan lebih giat belajar. Tapi masalahnya di sini, jika tekanan itu terlalu besar, dampak negatifnya pasti jauh lebih dominan daripada manfaatnya. Nah, adapun solusi berdasarkan teori pendidikan yang dapat kita terapkan adalah pendekatan pendidikan humanistik seperti yang dikemukakan oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers, yaitu bahwa tujuan pendidikan bukan hanya membuat siswa pintar, tapi juga membentuk manusia yang utuh dan sehat secara emosional. Maslow mengatakan bahwa seseorang hanya bisa belajar dengan baik jika kebutuhan dasarnya terpenuhi, seperti rasa aman, rasa diterima, dan rasa dihargai. Artinya, setiap siswa yang tertekan dan takut gagal tidak akan bisa belajar secara optimal. Maka, solusi yang bisa dilakukan yaitu adalah yang pertama, sekolah dan guru harus menilai proses, bukan hanya hasil. Siswa perlu dihargai karena usaha, bukan karena nilai.
Yang kedua, pendidikan harus lebih berpusat pada peserta didik, bukan hanya pada kurikulum dan target. Yang ketiga, orang tua harus menjadi pendukung, bukan penekan. Anak perlu didengar, bukan hanya dituntut. Yang keempat, sekolah perlu menyediakan layanan konseling dan ruang aman bagi siswa untuk berbicara tentang masalahnya. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang tadi sempat saya paparkan tadi bukan hanya sekedar teori atau opini, tapi juga gambaran dari realitas yang banyak dialami oleh pelajar di sekitar kita, bahkan mungkin oleh diri kita sendiri. Kita semua pernah merasa lelah, tertekan, atau takut gagal karena tuntutan akademik, dan itu sangat wajar karena kita adalah manusia, bukan mesin pencetak nilai. Melalui pemaparan yang tadi saya sampaikan, saya berharap kita bisa melihat pendidikan bukan hanya sebagai perlombaan untuk menjadi yang terbaik, tetapi sebagai proses untuk menjadi manusia yang lebih berkembang, lebih percaya diri, dan lebih bahagia lagi. Semoga kedepannya sekolah dan sistem pendidikan kita bisa semakin peduli pada kesehatan mental peserta didik, sehingga prestasi dan kesejahteraan bisa berjalan seimbang. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.